Tutorial Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 33 ya. Mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar ya Rabun ke situ? Terdengar. Terdengar ya, oke. Untuk bab 33 silakan dibuka buku Anda halaman 42 ya di buku Anda, yaitu judulnya adalah Songpyeoneo mandenen chehomdo halsu isoyo. Ini ada tata bahasa real su ista, artinya adalah bisa. Masih ingat ya yang kemarin real su ista artinya bisa. Jadi Anda bisa melakukan atau praktek langsung chehom ini ya. Artinya adalah praktek langsung ya Rumun. Jadi Anda bisa praktek langsung mande. Nah, mandenen. Jadi kata mandelda artinya membuat ya Rebun. Membuat songpyeon. Songpyeon ini kue khas tradisional di Korea. Seperti itu ya. Jadi kalau kita artikan, Anda bisa praktek langsung membuat kue songpyeon. Seperti itu untuk judulnya ya. Kemudian di bawah ada Dewa Il atau percakapan pertama. Saya akan coba putarkan, mohon disimak untuk audionya teman-teman. 33과 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 대화 1. 지훈 씨, 설날에 고향에 잘 다녀왔어요? 네, 오랜만에 가족들을 봐서 정말 좋았어요. 리안 씨는 설날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 재미있었겠어요. 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세배도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험을 했네요. 정말 좋았겠어요. Baik, seperti itu ya Rabun untuk percakapannya. Di sini ada obrolan antara Mas Rihan dengan Mas Jihun ya mengenai hari raya Sholal kemarin. Seperti itu ya. Yang pertama Mas Rihan mengatakan katanya, Jihun sih, Mas Jihun, Sorare goyange jaldanyo wasoyo. Apakah Anda telah kembali ya Rabun? Ini danida itu artinya adalah pergi kembali. Atau di sini diartikan adalah telah kembali pulang kayak gitu ya. Jadi apakah Anda telah kembali dengan baik ke kampung halaman, ya dari kampung halaman pada saat hari raya Sholal. Sholal ini kan hari raya dibacanya Sholal, tapi tulisannya Solnal. Ini ya tulisannya Solnal, tapi kita bacanya Sholal. Untuk E-nya diartikan pada. Kayak gitu ya. Jadi Anda telah kembali ya dari kampung halaman pada hari raya Sholal. Kemudian Mas Jun menjelaskan katanya, "Ne ya, oren mane itu artinya setelah sekian lama, gajok deren, para keluarga, waso karena bertemu, jongmal sangat, cuah saya maknanya senang. Jadi saya sangat senang karena bertemu ya Rebun, dengan para keluarga oren mane setelah sekian lama. Seperti itu ya untuk artinya. Kemudian sini di bawahnya Rian Sinan Marian Solale muesoyo. Kalau Mas Rian pada hari raya Sholal telah melakukan apa? Jadi dia balik nanya ya teman-teman. Kemudian Mas Rian jawab katanya Hangguk Cinggu Jipe Gaso. Nah Gaso itu diartikan pergi ya Rebun. Pergi ke rumah teman Korea. Seperti itu ya. Hangguk Cinggu Jipe Gaso artinya adalah pergi ke rumah teman Korea, lalu tokbukdo ya, mokgo ya, artinya adalah lalu memakan, ini dari mokta ya, memakan kue tokguk dan yutsnurido hesoyo, telah bermain yutsnud juga, seperti itu ya. Jadi Mas Rian itu dia pergi ke rumah temennya yang orang Korea, kemudian memakan kue tokguk dan bermain yutsnul. Jadi yutsnu itu permainan tradisional Korea ya Robun. Kemudian Mas Jun mengatakan Jamie isos gesoyo. Pastinya menyenangkan atau seru ya. Jamie ista kan artinya menyenangkan atau seru ya Robun. Kemudian Mas Rian menjawab, "Ne ya.
정말 재미있었어요. sangat menyenangkan katanya. 그리고 kemudian 친구 부모님께 세배도 하고 세배돈도 받았어요. Kemudian saya melakukan sebe, ya sebe itu kayak sungkem teman-teman ya. Jadi melakukan sungkem kalau dalam Idul Fitri di Indonesia itu kan kayak kita maaf-maafan kayak gitu ya. Kalau di Korea itu kayak sungkem, jadi sujud gitu loh kepada orang tua untuk ya mohon apa namanya kayak maaf dan minta doanya dan lain sebagainya, Robun. Jadi dia melakukan sebe kepada ini ya, ada ke diartikan kepada orang tua, teman, dan ya Robun, sebe dondo badasoyo telah mendapatkan ini ya, badas artinya telah mendapatkan sebetdon artinya uang angpau. Ya, sebetdon itu artinya uang angpau, teman-teman. Seperti itu. Jadi sangat menyenangkan. Kemudian saya melakukan sebe atau sungkem tadi ya. Kepada siapa? Kepada orang tua teman saya dan apa? Dan mendapatkan uang angpau. Seperti itu. Kemudian Mas Yun melanjutkan, wah, 정말 특별한 경험을 했네요. Anda telah mendapatkan pengalaman, 여러분. 경험 itu artinya pengalaman ya. Jadi Anda telah mendapatkan pengalaman khusus ya. 정말 itu artinya adalah sangat. Sangat istimewa seperti itu ya. Sangat khusus. Tekbiolhan itu kan artinya bisa istimewa, bisa khusus ya. Kalau di sini diartikan istimewa. Jadi Anda telah mendapatkan pengalaman yang sangat istimewa. 정말 특별한 artinya sangat istimewa. Kemudian 정말 좋아했어요. Pastinya kamu menjadi senang. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya ya, Robun. Sampai sini baik dari silakan. Jiun Sinen Solale Odie Gasoyo. Artinya apa? Mas Jihun pada hari raya Solal pergi kemana? Ya, telah pergi ke mana? Ke mana ya? Ke kampung halaman, Goyang. Jawaban adalah goyang ya, atau goyangnya Danio Wasoyo seperti itu. Jawabannya goyang. Kemudian yang nomor 2 ya. Rihan Sinen Solale Muasel Esoyo. Artinya apa, Mas Rian? Mas Rihan pada hari raya Solal sudah melakukan apa? Ya, habis ngapain, Mas Rian? Dia adalah Hangguge Cinggu Cipieso Gaso Dokudo Mogo Yujnorido Hesoyo. Oke. Angguk Cinggu Jipe Gaso Tokukto Moko Yutsunurido Hesoyo. Dia telah pergi ke rumah teman Koreanya, lalu memakan kue tokguk dan bermain permainan Yutsnut seperti itu. Agak panjang ya. Kita coba diisi dulu teman-teman untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, ini di halaman 43, silakan coba teman-teman buka untuk gambarnya adalah mengenai kosakata atau owi. Kalimat tentang Solal. Ya, Solal itu adalah tahun baru kalender bulan atau Imlek. Jadi hari raya Imlek itu namanya adalah Solal dalam bahasa Korea ya. Bisa di tanggal 1 Januari teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk kosakatanya yang pertama adalah hangbok을 입다. Jadi memakai, 입다 itu artinya memakai ya. Memakai hangbok. Hangbok adalah pakaian tradisional Korea. Kemudian sebe hada ini ya, melakukan sebe atau sungkem tadi, Robun. Kemudian dokdamel hada, jadi memberi wejangan. Kalau hada itu diartikan memberi wejangan. Dokdam itu semacam nasihat, Robun. Kayak gitu ya, dokdamel hada, jadi memberikan nasihat atau memberikan wejangan. Ini tanda panahnya ke kakek ya. Kemudian kalau Anda yang menerima, maka kalimatnya menjadi dokdamel deta. Det itu artinya mendengarkan. Jadi mendengarkan wejangan atau mendengarkan nasihat. Seperti itu. Kemudian ada lagi di bawah,
Sebedonel juda. Juda itu artinya memberi. Ya, jadi sebedon artinya adalah uang angpau. Don ini artinya uang. Uang sebe atau di sini diartikan uang angpau. Ya. Jadi memberi uang angpau. Sebedonel juda. Kemudian ada lagi sebedonel bata. Bat itu artinya menerima. Berarti tanda panahnya ke Anda yang menerima uang angpau. Kemudian tok Google mokta, memakan kue tokguk. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yutsnuriro hada. Ini saya kurang paham ya, permainan yutsnur itu bentuknya seperti apa. Sekilas sih mirip kayak ular tangga gitu ya teman-teman. Untuk detailnya saya kurang paham. Nanti teman-teman bisa cek ke googling lah. Seperti itu. Oke, silakan coba sambil diisi untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada gambar dan kosakata. Silakan coba teman-teman hubungkan ya, gambar berikut dengan kosakata yang ada di samping. Kemudian nanti coba Anda artikan ini artinya apa. Seperti itu ya. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya Robun. Baik, jika sudah selesai, Rena minta tolong dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa ini? Itu nomor 1 itu memakai hanbok. Memakai hanbok, betul. Berarti bahasa Koreanya? Hanbok을 입다. Ya, betul ya. Hanbok을 입다. Nomor 2? Nomor 2 itu memberi angpau. Berarti? Itu bahasa Koreanya sebedonel badda. Ya, menerima uang angpau. Nomor 3? Yang nomor 3-nya itu makan tokguk. Makan kue tokguk, berarti? Tokguk을 먹다. Tuh, nomor 4? Yang keempatnya itu bermain yunori. Nomor 4 ini saya yang keempat itu sebe melakukan sungkem. Sebe hada. Yang nomor 5-nya bermain yunori. Ya, betul. Yunori hada. Terima kasih, Re. Silakan diingat lagi. Ya, seperti itu ya, Robun ya, untuk jawabannya. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Sini ada tata bahasa, bunyinya adalah ges. Ini ya. Ges ini bisa diartikan akan. Jadi kan ada ges, elgeo, elgoyo, atau bisa diartikan pastinya. Kayak gitu ya. Sama aja untuk maknanya, teman-teman. Yang pertama, contoh kalimatnya ya. Sonare hangguk cinggu jipe chodero bata soyo. Saya telah mendapat undangan ke rumah teman Korea pada hari raya Solal. Kemudian, jungma coge soyo. Pastinya akan sangat menyenangkan. Seperti itu ya. Jadi, ges ini diartikan pastinya akan. Ya, atau langsung diartikan akan saja boleh. Akan sangat menyenangkan. Seperti itu. Cuma kan lebih enaknya pastinya akan sangat menyenangkan. Jungmal itu diartikan sangat ya. Seperti itu ya Robot. Jadi untuk definisinya ges bisa diartikan pastinya akan. Seperti itu. Kemudian yojem iri manaso, karena akhir-akhir ini pekerjaan itu sangat banyak ya Robot. Nomu bapayo sangat sibuk. Kemudian iri manaso kindel gesoyo. Karena pekerjaan banyak pastinya akan himdel. Himdel itu maknanya adalah capek atau kelelahan atau sulit. Nah, di sini diartikan pastinya akan capek. Seperti itu. Kenapa? Karena banyak pekerjaan. Kemudian ada lagi yang bawa oje jesengil paitere hesende. Kemarin saya telah mengadakan pesta ulang tahun. Dende koma Cinggu dari mani wasoyo. Banyak teman-teman saya yang pada datang. Kemudian sonmuldo mani bada gesoyo. Pastinya Anda telah mendapatkan banyak hadiah. Sonmul artinya hadiah ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Silakan coba diisi dulu untuk arti perkatanya ya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini ada coba latihan soal. Jadi kita akan coba kerjakannya. Yang pertama, kalimatnya adalah yojem iri nomu manayo. Yojem artinya akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, iri
pekerjaan, nomu sangat, manayo itu artinya banyak. Kira-kira pilihannya ada dua nih. Ada 1 dan 2. Jawabannya yang mana? Pilihan 1 kalimatnya adalah bape gesoyo. Pastinya akan sibuk. Bapuda itu artinya sibuk. Kemudian yang nomor 2, bapas gesoyo. Pastinya sudah sibuk. Nah, jadi kalau ini kan ada ges nih, berarti kan pastinya akan. Tapi di sini di akhirnya ada as. Kalimatnya lampau. Berarti kan nggak nyambung ya Rebun ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 1. Jungbabun ilbon imnida ya. Kemudian untuk yang nomor 2, 지난주에 제주도로 여행을 다녀왔어요. 지난주 pada minggu lalu ya Rebun. Jinanju itu maknanya minggu lalu ya. Kalau daamju itu minggu depan. Kalau jinanju maknanya minggu lalu. Pada minggu lalu saya telah kembali dari ini ya danyo. Danyo itu maknanya telah kembali. Telah kembali dari wisata ke Pulau Jeju. Nah, jadi dia tuh baru balik dari wisata Pulau Jeju. Kemudian kira-kira pilihannya yang mana? 1 atau 2? Kita coba baca pilihan 1. 정말 재미있겠어요. Ya, pastinya sangat menyenangkan. Nah, ini ya. 정말 itu diartikan sangat, 재미있다 di sini juga diartikan menyenangkan. Jadi pastinya sangat menyenangkan. Nomor 1, ini kalimatnya udah bagus, cuman dia kurang tepat. Kenapa kurang tepat, Sam? Karena di sini yang atas kalimatnya adalah lampau. Ya, jadi dia telah. Kalau dia telah, berarti di tambahannya ada ini, ada osnya ya, Rebun. Jadi, 정말 재미있었겠어요. Jadi pastinya telah sangat menyenangkan. Di sini sebenarnya tidak diartikan telah, cuman untuk penanda bahwasanya kalimatnya adalah lampau ya, Rebun. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2. Kalau untuk definisi artinya itu sama aja sebetulnya. Jadi pastinya sangat menyenangkan. Nah, cuma di sini ada tambahan os. Kalau ini kan tidak ada os ya, tidak ada as, os maupun has. Jadi dia hanya ges saja, yang artinya adalah pastinya akan. Seperti itu. Oke ya. Silakan coba disilang teman-teman untuk jawabannya. Nomor 1 1, nomor 2 jawabannya 2. Seperti itu ya. Kemudian jika sudah, kita akan lanjutkan ke bawah di halaman 45 buku Anda. Silakan coba dibuka. Saya akan coba putarkan untuk Dewail percakapan kedua. Mohon ditunggu ya, Robun. 대화 2. 수피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 흐엉 씨는요? 저는 친구들하고 경복궁에 가려고 해요. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. 그래요? 가면 뭘 할 수 있어요? 한국의 전통 놀이도 할 수 있고 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 수피카 씨도 같이 가요. Oke, seperti itu ya Rabun ya untuk obrolannya. Sini ada percakapan antara Mbak Huong dan Mbak Supika. Yang pertama Mbak Huong mengatakan katanya, Supika si Jusok Yonhue mo hal goeo. Mbak Supika, ini ya teman-teman. Pada hari libur Cusok, kalau tadi kan Solal, ya Solal itu hari raya Imlek. Kalau Cusok itu hari raya panen, teman-teman. Ini sama, nanti di Korea itu pada libur. Ya, biasanya liburnya bisa 4 sampai dengan 1 minggu. Jadi lumayan lama ya. Jadi pada hari libur Cusok, mo hal goyeyo, al goyeyo artinya akan ya. Akan, ada melakukan, mo kalimat tanya artinya apa. Jadi pada hari raya Cusok, Anda akan melakukan apa? Atau hari libur Cusok akan melakukan apa? Kemudian Mbak Supika menjawab, katanya, Gelseo, artinya entahlah. Ya, Gelseo itu diartikan entahlah. Ya. Kemudian, Ajik cal moregesoyo, masih belum kepikiran. Atau masih belum tahu, itu sama aja untuk artinya. Kemudian dia balik nanya, Wong Shinenyo, kalau Mbah Wong bagaimana? Nah, jadi si Mbak Supika tuh balik nanya sama Mbak Wong, Wong Shinenyo, kalau Mbah Wong bagaimana? Kemudian Mbah Wong jawab katanya, 저는 친구들하고
Gyeongbokgung-e garyogo ya. Heo. Ini ya akhirannya heo teman-teman. Garyogo heo. Ryogo hada kan artinya bermaksud untuk ya. Jadi saya bersama dengan teman-teman 여러분 친구들 hago. Hagonya diartikan dengan. Saya bersama dengan teman-teman Ryogo heo bermaksud untuk pergi ke Gyeongbokgung. Gyeongbokgung itu istana ya. Jadi nama suatu tempat ya kayak semacam kerajaan atau apa gitu ya. Jadi tempat wisata 여러분. Nah, dia bermaksud untuk pergi ke istana Gyeongbokgung. Kemudian 거기에서 di sana 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 했어요. Di sana, ya kita artikan dari belakang 여러분. 여러 가지 berbagai macam 행사, event atau acara. Begitu ya. Heo sini diartikan diadakan. Ya, berarti kalau kita translate gimana, Sam? Di sana diadakan berbagai macam acara. Nah, untuk ini diartikan untuk ya, untuk siapa? Orang-orang saramdel, artinya orang-orang. Nen diartikan yang, modga tidak pergi atau tidak mudik ya, sama aja teman-teman. Tidak mudik ke goyang. Goyang itu artinya adalah kampung halaman. Oke, saya coba ulangi ya. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. Di sana diadakan berbagai macam, 여러 가지 artinya berbagai macam ya. Berbagai macam event atau acara untuk orang-orang. Nah, nen ini diartikan yang. Modga, mod itu artinya tidak, gada itu pergi. Jadi kalau kita artikan modga artinya tidak pergi. Jadi untuk orang-orang yang tidak pergi ke kampung halaman. Kemudian Mbak Subika menjawab, katanya, Greo, benarkah begitu? Gamyon mo halsu isoyo. Jika kita pergi, ya maka bisa, real suista, bisa melakukan apa? Atau kalau misalkan kita pergi, itu kita bisa ngapain sih di sono kayak gitu. Dia nanya ya. Mbak Wong jawab 여러분. 한국의 전통 놀이도 할 수 있고. Jadi Anda bisa melakukan permainan noli. Ya. Nolda itu artinya permainan ya, 여러분. Jadi Anda bisa melakukan permainan jontong tradisional nya Korea. Ei diartikan nya di sini ya. Kemudian ya hago ini diartikan dan ada go ya. Dan 여러분 성편을 만드는 체험도 할 수 있어요. Anda bisa praktek langsung membuat kue songpyeon. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Kemudian Subika Shido 같이 가요. Mbak Subika juga pergi bersama yuk. Jadi dia ngajak ya teman-teman. Ya, yuk pergi bersama juga ya Mbak Subika kayak gitu. Maknanya ya. Silakan coba sambil diisi dulu untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, Mas Amin minta tolong dibaca untuk nomor 1 kalimat tanyanya. 혜영 씨는 추석에 뭘 하려고 해요? Oke, artinya apa? Mbak Yong. 혜영 bermaksud untuk melakukan apa? Betul. Pada pada hari Chuseok. Ya, jawabannya ya. Jadi Mbak Hyong, Ryogo Hyo bermaksud untuk melakukan apa pada hari raya Chuseok. Seperti itu ya. Nah, jawabannya apa? Dia mau ngapain sih? Jawabannya adalah sebenarnya Gyeongbok. Ini ya. Gyeongbok sebentar. Gyeongbok 궁에 가려고 해요. Artinya apa? Bermaksud untuk pergi ke Gyeongbokgung.
Gyeongbokgung. Ya, istana Gyeongbokgung. Artinya Mbah Wong bermaksud untuk pergi ke istana Gyeongbokgung seperti itu. Benar ya? Kemudian nomor 2, Mas. Masih silakan lanjutkan. Gyeongbokgungen oton hengsaga isoyo. Oke, artinya apa? Di Di istana Gyeongbokgung hmm, ada event apa? iya, betul. Ada event yang seperti apa atau ada event apa aja sih di istana itu? Ada apa aja ya? Jawabannya adalah Hanguge John jontong terus Hanguge jontong Noriwa. noriwa songpyeonel mandelsu isoyo. Artinya apa? Bisa Memainkan permainan tradisional Korea. Ini ya, saya ini belum kalau artinya. dari depan itu Hangguke Jontong Noriwa, jadi ada permainan tradisionalnya Korea, wa dan Songpyeonel mandel suisoy dan bisa membuat kue songpyeon. Kalau dari belakang juga bisa ya, jadi bisa membuat kue songpyeon dan bermain permainan tradisionalnya Korea. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan coba diisi dulu. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan teman-teman ya ke bawah. Di halaman 46 di situ ada kosakata yang kedua yaitu mengenai Chuseok. Hari raya Chuseok ya. Ini hari raya panen. Biasanya di bulan 6 atau bulan 5 ya, saya agak lupa itu teman-teman. Nanti ada di jadwalnya di bawah mengenai hari raya Solal, kemudian Chuseok itu kapan sih jadwalnya seperti itu. Oke ya. Jadi Chuseok itu hari raya panen. Mereka juga sama, saat hari raya panen tuh ya Anda libur. Jadi saat bekerja itu pasti dinyatakan libur dulu 3 hari, 4 hari, atau bahkan kadang 1 minggu. Nah, untuk kalimatnya yang pertama adalah goyange nerio gada. Nerio gada artinya pergi turun ya. Pergi turun ke goyang kampung halaman. Atau di sini diartikan mudik ya. Mudik ke kampung halaman. Goyang tuh artinya kampung halaman. Nerio gada itu pergi turun. Di sini diartikan mudik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Cinjok Cipe gada artinya pergi ke rumah Cinjok. Cinjok itu maknanya kerabat ya Rebun. Ya. Jadi pergi ke rumah kerabat. Kemudian ada lagi Carerol Jineda mengadakan peringatan. Ya, upacara peringatan untuk nenek moyang. Ini kayak semacam ini ya, sesembahan gini. Kemudian Jol Hada, kalau di atas itu ya di Solal itu kan ada apa namanya sebe. Kalau di sini namanya adalah Jol Hada. Untuk apa? Untuk bersujud atau sembayang seperti itu. Jadi di depannya itu ya makanan. Ya. Kemudian yang bawah adalah Songmyo ada berziarah mengunjungi makam. Kalau di apa namanya? Di kita itu kan kadang kalau Idul Fitri suka ke makam juga ya untuk berziarah, untuk mendoakan dan lain sebagainya. Mereka juga ada teman-teman. Namanya Somyong Hada. Kemudian Songpyeonel Mandelda mandel itu membuat ya, kue songpyeon. Kemudian ada lagi Borem Darel, Oda artinya melihat Boremdal bulan purnama. Jadi melihat bulan purnama. Kemudian ada lagi Sowone Bilda artinya membuat permohonan ya Robun. Seperti itu. Oke, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya ya karena agak panjang. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan teman-teman ke bawah. Nah, di sini ada soal gambar seperti biasa. Silakan nanti coba teman-teman hubungkan kalimat di bawah ini dengan gambar yang ada di atas. Kemudian Anda coba artikan ini artinya apa definisinya. Seperti itu ya. Waktunya 4 menit ya Rabun mulai dari sekarang, silakan. Baik, jika sudah dikerjakan, Mas Cudi nomor 1 minta tolong dijawab. Ini gambar apa? Nomor 1 pulang kampung, mudik. Ya, betul ya, mudik bahasa Koreanya apa? Berarti? Goyange neryokada. Tuh, Jongdaben goyangnya Nerio Gada. Ini ya, silakan coba diisi.
Kemudian nomor 2, gambar apa ini? Gambar pergi ke rumah kerabat. Ya, berkunjung ke rumah kerabat. Berarti apa Rumah bahasa kerabat. Koreanya? Adalah Jinjok jibe kada. Shinjok Jipe Gada, pergi ke rumah kerabat. Betul Kerabat. ya. Kemudian nomor 3, apa ini? Sembahyang. Hmm. Bahasa Koreanya apa? Jolhada. Jol Jolhada. Jolhada, betul. Kemudian nomor 4, apa ini? Membuat kue songpyeon. Berarti kalimat Koreanya Songpyeon을 만들다. betul ya, Songpyeon을 만들다, membuat kue songpyeon. Nomor 5, Nomor 5, mengadakan upacara peringatan nenek moyang. berarti Jare를 지내다. Charierel Cineda, betul ya. Kemudian nomor 6, apa ini? Nomor 6, mengunjungi makam Songmyohada. Oke, Songmyohada ya, teman-teman, artinya berziarah. Kita mengunjungi makam tadi, betul. Kemudian nomor 7. Nomor 7, melihat bulan purnama. Iya, berarti apa? Borem tarel boda. Jadi ada kata-kata boda ya, artinya melihat ya, Robert. Boremdal bulan purnama. Terakhir, membuat Permohonan Sowonel Bilda. iya, Sowonel Bilda, artinya membuat permohonan seperti itu. Gitu ya untuk jawabannya. Silakan coba diisi, kemudian kita akan melanjutkan ke bawah, teman-teman. Di halaman 47 buku Anda, di sini ada Moonbob yang selanjutnya, tata bahasa. Bunyinya adalah nen. Ya. Kemarin sudah dibahas, ada 2 ya, ada en dan nen. Selain berfungsi sebagai partikel subjek, di sini juga diartikan sebagai apa? Artinya adalah yang. Ya, menerangkan kata benda yang waktu terjadi masa kini. Jadi diartikan yang. Mandelda berubah menjadi mandenen. Sebentar saya coba cek dulu ya. Ya, betul ya teman-teman. Untuk maknanya adalah sama. Baik itu en maupun nen bisa digunakan sebagai arti. Jadi artinya itu dalam bahasa ini diartikan yang. Jadi selain sebagai partikel subjek, en dan nen, kalau kemarin sebelumnya kita bahas yang en ya. Kalau en kan langsung tuh. Ya, ini juga yang nen sama diartikan yang juga. So, kalimatnya ya. Hangguk saram들은 orang Korea 명절에 보통 뭐 해요? Biasanya melakukan apa pada hari libur besar ya. Myeongjol itu hari-hari besar atau hari libur yang sudah terdata teman-teman di kalender seperti itu. Kemudian dijawab, 고향에 내려가는 사람이 많아요. Jadi kebanyakan orang-orang itu ya. Jadi banyak orang-orang yang pergi, ya Robun. Jadi diartikan pergi ya. Pergi mudik ke kampung halaman. Nah, yang nen ini diartikannya yang, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi yang nen ini diartikannya yang. Jadi banyak orang-orang yang pergi mudik ke kampung halaman. Kemudian yang selanjutnya, 지금 듣는 ya, 노래가 뭐해요? Sekarang sedang mendengarkan nore musik mu apa. Jadi sekarang sedang mendengarkan musik apa, 여러분? Kemudian 요즘 한국에서 유명한 노래예요. Adalah ya, jadi sini diartikan adalah yang ini. Nore musik ya, adalah musik yang populer, Yumyong, yang populer di Korea sekarang. Jadi nen ini sama diartikannya adalah yang. Kalau kemarin kan yin-nya ditaruh di bawah langsung ya, di bawah dari vokal A. Yang H ini langsung ditambahin han. Yumyong han itu juga bisa. Tapi kalau di sini kan dia langsung Yumyong hanen, artinya sama, diartikan yang juga ya Robun. Kemudian baru shinen musun iril hasil, Mas baru ya. Anda sedang melakukan pekerjaan apa? Oke. Kemudian 저는 가구를 만드는 일을 해요. Saya bekerja atau melakukan pekerjaan yang membuat mebel. Gagu itu artinya mebel. Ya, seperti itu ya Robun untuk penjelasan tata bahasa yang kedua, yaitu bunyinya tentang nen.
diartikan dalam bahasa Indonesia itu yang. Silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah ya. Kan punya 3 menit ya, Herobun mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan dulu. Baik, jika sudah dijawab, saya minta tolong Mas Iqbal nomor 1 dibantu baca untuk kalimatnya dulu. Silakan. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 한국 건설의 연인한 아디입니다. Oke, Daninan Adit Imnida. Artinya gimana? Halo. Jadinya, halo, saya Adi yang datang dari konstruksi Korea. Iya, betul ya. Jawabannya adalah Danida berubah menjadi Daninan. Makanya diartikan yang datang ya. Yang datang seperti itu. Daninan, Danida kan artinya adalah pergi, pulang pergi gitu ya. Jadi diartikan datang. Sama, jadi aktivitas pulang pergi itu Danida. Ini diartikan datang. Nah, jadi Jonan Hangguk Konsol Daninan Adit Imnida. Saya adalah Adit, kemudian yang datang, seperti itu ya. Yang datang dari konstruksi Korea. Hangguk Konsol artinya adalah konstruksi Korea. Seperti itu. Kemudian Banggap Semida artinya apa? Ya, senang berkenalan dengan Anda. Seperti itu. Banggap Semida itu maknanya senang berkenalan dengan Anda ya, Robo. Oke, kemudian untuk nomor 2 Mas Iqbal bantu baca lagi. 요즘 날씨가 참 따뜻하지요. Artinya apa? 아khir-akhir ini cuacanya agak hangat. Akhir-akhir ini cuacanya agak hangat. Iya, betul. Seperti itu ya. Akhir-akhir ini cuacanya agak hangat kan? Kemudian dijawab, gimana jawabannya? Jawabannya 네, ya. 그래서 밖에서 운동하는 사람이 많네요. Oke. Bakeso 운동하는 사람이 mana? Ya, jadi gimana? Di luar banyak orang-orang yang olahraga. Seperti itu artinya ya. Jadi undonghanen artinya adalah yang berolahraga. Seperti itu ya, Robun. Kemudian untuk yang nomor 3, Mas Iqbal dibantu jawab lagi. Baru sinan oton iral haseo. Mas baru melakukan pekerjaan bagaimana? Oke, kemudian yang bawah. 저는 야구를 만드는 일을 해요. Oke, berarti saya melakukan pekerjaan yang membuat mebel. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi Jonan gagure mandenen irleo. Jadi saya melakukan pekerjaan mandenen yang membuat mebel. Gagu itu artinya mebel ya. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Oke. Sudah diisi ya semuanya. Jika sudah, kita coba lanjutkan ke bawah. Ini ada munwa ya, ada informasi mengenai budaya teman-teman. Yakni Hangguke Myeongjol, Hari Raya Korea. Yang pertama adalah Solal. Solal itu tadi apa? Tahun baru Imlek. Biasanya di tanggal 1 bulan Januari teman-teman. Nah, di awal tahun itu namanya Hari Raya Solal. Seperti itu. Ya. Ini kalimatnya Sonaren, Emryok, Irwol, Iro, Han Hega, 시작되는 것을 축하하면서. Jadi dimulai itu pada bulan 1 tanggal 1, kemudian mengucapkan selamat sambil Kinyomhanen Nalimnida ya, adalah hari yang dimulai pada bulan 1 tanggal 1, kemudian mengucapkan selamat ya.
Seperti itu untuk penjelasan. Kemudian gajokteri muyoso, para keluarga. Kiriol jinego ya, saling bertemu dan orendelke seberel hamnida ya. Melakukan sebe kepada orang tua. Seberel hamyon, jika Anda melakukan sebe, orenderi dok damel heju shigo. Orang tua akan memberikan yang namanya wejangan dan sebe donel jusigi don hamnida. Anda mendapatkan uang angpau ya, Robot. Kemudian sonarenen pada hari raya Solal ini sehebok mani bateseo ranan insamida. Jadi mereka akan mengucapkan salam sehebok mani bateseo. Semoga keberkahan banyak kepada Anda gitu ya. Semoga mendapat keberkahan yang banyak di tahun baru tersebut, seperti itu. Terus yang kedua adalah Jongwol Deborem, hari perayaan bulan purnama ya, ini ya. Agak banyak, silakan coba teman-teman sambil dibaca. Dia dimulai pada bulan 1 tanggal 15, teman-teman, untuk Jongwol Deborem. Kemudian yang bawahnya ada hari raya Chuseok juga ya. Di Chuseok ini hari raya panen. Ini diadakan bulan 8 ternyata ya, tanggal 15. Ini biasanya diliburkan. Jadi baik itu Solal maupun Chuseok itu diliburkan. Seperti itu ya. Oke, untuk materinya habis teman-teman. Kemudian di halaman 50 Anda ada IPS topik the key, latihan soal ya. Saya ingin coba putarkan untuk IPS topik the key. Bagi yang sudah pernah mengerjakan atau bukunya sudah ada isinya, Anda bisa mengerjakan di halaman yang kosong teman-teman. Ya, ini lihat pertanyaannya di sini. Anda nanti tinggal jawab di halaman yang kosong seperti itu. Oke ya. Mohon ditunggu, saya siapkan audionya dulu. 33과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Oke, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3, teman-teman diminta untuk membaca dulu ya. Jadi pertanyaannya Anda baca dulu ya, baru nanti Anda mendengarkan audio. Supaya apa? Supaya bisa menjawab. Kalau Anda dengerin audionya dulu baru baca pertanyaannya, nanti Anda kurang maksimal dalam menjawabnya. Seperti itu ya. Oke, saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon disimak 여러분. 맞은 대답을 고르십시오. 1번 후안 씨는 설날 연휴에 뭐 했어요? 친구 집에 가서 어른들께 세배도 하고 떡국도 먹었어요. 다시 들으십시오. 후안 씨는 설날 연휴에 뭐 했어요? 친구 집에 가서 어른들께 세배도 하고 떡국도 먹었어요. Oke, silakan dijawab untuk nomor 1, teman-teman. Jika sudah dijawab, Anda lanjutkan nomor 2, dibaca soalnya ya. Ini. Anda baca dulu, kemudian pahami kalimat tanyanya apa. Ya. Jika sudah dibaca, saya akan coba putarkan untuk audio yang nomor 2. (2번) 한국 사람들은 추석에 보통 뭐 해요? 고향에 내려가는 사람들이 많아요. 고향에 가서 가족들과 맛있는 음식도 먹고 차례도 지내요. 다시 들으십시오. 한국 사람들은 추석에 보통 뭐 해요? 고향에 내려가는 사람들이 많아요. 고향에 가서 가족들과 맛있는 음식도 먹고 차례도 지내요. Silakan dijawab dulu untuk nomor 2 ya, Robun. Jika sudah, Anda lanjutkan baca lagi soal nomor 3 ya.
Ya sudah dibaca, saya akan coba putarkan audio nomor 3, mohon disimak. (3번) 명절에 가족들이 만나서 하는 놀이가 있어요? 네. 설날이나 추석 같은 명절에 가족들이 모여서 윷놀이를 해요. 다시 들으십시오. 명절에 가족들이 만나서 하는 놀이가 있어요? 네. 설날이나 추석 같은 명절에 가족들이 모여서 윷놀이를 해요. Silakan coba dijawab, Yorobun. Sudah dijawab 1 sampai 3? Sudah dijawab, Yorobun? Halo, sudah dijawab belum? Sudah Udah saya. saya. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan lanjutkan di poin nomor 4 dan 5. Di sini kalimatnya adalah Hanae iyagi를 듣고 두 개 질문에 대답하십시오. Jadi dengarkan satu percakapan berikut, kemudian untuk menjawab 2 nomor soal. Ya, Anda baca dulu nomor 4, silakan. Kalimat tanyanya. Jadi seperti ini, Anda wajib membaca kalimat tanyanya dulu. Pahami makna dari kalimat tanyanya apa, kemudian baru akan saya putarkan untuk audionya. Seperti itu ya. Silakan. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 미영 씨, 이제 곧 추석인데 언제 고향에 내려가요? 이번 추석에는 고향에 안 내려갈 거예요. 왜요? 추석에도 일을 해야 돼요? 아니요. 일은 안 하는데 고향에 가는 기차표가 없어요. 아, 그럼 우리 추석 연휴에 만날까요? 좋아요. 같이 영화도 보고 밥도 먹어요. Silakan dijawab dulu untuk nomor 4, Yorobun. Sudah dijawab nomor 4? Sudah, Yorobun? Jika sudah, Anda lanjutkan baca nomor 5. Oke, silakan dibaca nomor 5. Kalimat tanyanya apa? Kemudian jika sudah dibaca, saya akan coba putarkan kembali untuk audio percakapan nomor 5. 다시 들으십시오. 미영 씨, 이제 곧 추석인데 언제 고향에 내려가요? 이번 추석에는 고향에 안 내려갈 거예요. 왜요? 추석에도 일을 해야 돼요? 아니요. 일은 안 하는데 고향에 가는 기차표가 없어요. 아, 그럼 우리 추석 연휴에 만날까요? 좋아요. 같이 영화도 보고 밥도 먹어요. Oke, silakan coba dijawab dulu, Yorobun. Baik, jika sudah dijawab semuanya, kita coba langsung ke pembahasannya. Untuk nomor 1, kalimatnya adalah namjan. Soral Yonhue Muosel Hesoyo. Laki-laki tersebut ya pada hari libur Solal telah melakukan apa? Nah, ini kalimat tanyanya. Kita coba bahas untuk audionya dulu. Nomor 1, audionya mengatakan katanya, Tuan Shinen, Mas Tuan.
설날 연휴에 뭐 했어요? Anda telah melakukan apa pada hari libur Solal? Kemudian Mas Tuan jawab, 친구 집에 가서, saya pergi ke rumah teman. 어른들께 세배도 kemudian melakukan sebe kepada orang tua dan 떡국도 먹었어요. Memakan kue 떡국. Kira-kira jawabannya mana ya, Robun? Pilihan 1 kita coba baca. 떡국을 먹었어요. Memakan kue 떡국. Pilihan 1 bener ya. Nah, kita keep dulu ya nomor 1. Nomor 2, 집에 혼자 있었습니다. Jadi berada sendirian di rumah. 혼자 tuh maknanya sendiri ya. Oke, ini agak sulit di blognya teman-teman. Nah, artinya adalah 혼자 tuh sendiri. Jadi dia berada sendirian di rumah. Nomor 3, 세배를 받았습니다. Telah mendapatkan CB. Dia bukan mendapatkan tapi melakukan CB. Jadi ini kurang tepat ya. Kalau mendapatkan CB berarti laki-laki tersebut orang tua. Ini kan bukan orang tua ya. Maka jawaban nomor 3 kurang tepat dan salah. Kemudian nomor 3, 친구하고 여행을 보았습니다. Nah, artinya apa? Yongwa itu artinya film, buas itu menonton. Dia menonton film bersama dengan teman. Ini juga tidak nyambung ya. 정답은 yang paling tepat adalah 1번입니다. Jawabannya 1 여러분, silakan dicontreng. Kemudian yang poin nomor 2 sini kalimatnya adalah 한국 사람들은 orang-orang Korea 추석에 하는 일과 관계 없는. 관계 itu berhubungan, 없는 itu tidak. Jadi hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan pada hari raya Chuseok oleh orang Korea. Atau di sini diartikan yang nggak ada itu loh, yang tidak dilakukan pada saat hari raya Chuseok. Ini sebetulnya Anda tidak perlu mendengarkan audio pun sudah bisa menjawab. Ya, kalau hari raya Chuseok, maka yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada adalah CB. CB ini diadakan pada saat hari raya Solal. Ya, kalau hari raya Chuseok bukan CB seperti itu. Nah, untuk kalimat 1, goyangi gamnida, pergi ke kampung halaman. Betul, di hari raya Chuseok maka orang-orang akan mudik. Kemudian nomor 2, Cheryol Jimneda. Artinya apa? Memberikan kesembahan ya, seperti itu. Kemudian Masinen 음식을 먹습니다. Memakan makanan yang enak. Ini benar. Ya, kan menyiapin makanan terus makan bareng seperti itu. Maka jawabannya yang salah atau yang tidak ada hubungannya dengan hal yang dilakukan pada hari raya Chuseok adalah Seberel Hada, melakukan CB. Kenapa? Karena CB dilakukan pada hari raya Solal, bukan Chuseok. Oke, jawabannya Ibon. Kemudian nomor 3, Dusaramen, kedua orang tersebut Muose dehe iyagi ago ismnida. Muat apa dehe tentang iyagi berbicara goi sedang. Jadi sedang berbicara tentang apa. Seperti itu ya teman-teman. Kedua orang tersebut sedang ngobrolin tentang apa. Seperti itu garis besarnya. Kita coba dengerin audio nomor 3. Kalimatnya mengatakan 명절에 가족들이 많아서 하는 놀이가 있어요. Apakah ada permainan yang dilakukan ketika bertemu para keluarga pada hari Myeongjol, hari besar? Seperti itu, kata si cewek. Kemudian si cowok menjawab, 네, 설날이나 추석 같은 명절에, pada hari raya Solal ataupun hari raya Chuseok, 가족들이 모여서 유츠누리 해요. Para keluarga biasanya melakukan permainan yutsnuri, 여러분. Seperti itu ya. Jadi jawabannya apa kira-kira? Lagi ngobrolin apa sih? Lagi ngobrolin tentang permainan tradisional. Seperti itu ya. Pilihan 1, Myeongjore 먹는 옷, pakaian. Oh, ini kebalik ya. Ini harusnya bukan 옷, tapi emsik ya, Robun. Nah, ini ya. Anda ganti ya, Robun, di buku Anda. Nomor 1, ini bukan 옷, harusnya emsik. Nah, ini harusnya di atas emsik. Kemudian yang Iben baru nih, pakainya 옷. Nah, 옷 harusnya di bawah di nomor 3. Seperti itu ya. Jadi harusnya ini Myeongjore 먹는 음식 atau makanan yang dimakan pada hari libur besar, seperti itu. Nomor 2, Myeongjori hanen insa, salam yang dilakukan pada hari libur besar. Nomor 3, Myeongjore ibn ot, pakaian yang dipakai pada hari libur besar. Ini juga nggak nyambung. Ya, jawaban yang paling tepat adalah 4. Myeongjore hanen nori. Nori itu maknanya permainan.
yang dilakukan pada hari libur besar. Jawabannya adalah sabon. Jawabannya 4 ya, Robun. Silakan dicontreng. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, ini ya, di poin nomor 4 kita coba baca dulu. Jadi 4 dan 5, teman-teman wajib membaca soalnya dulu sebelum mendengarkan audio. Nomor 4, Yojanan we chusoke goyangi anerio gamnida. Kenapa, Yorobun, perempuan tersebut tidak pergi mudik ke kampung halaman pada hari raya Chuseok? Kalau tadi sekilas saya dengarkan, Yorobun, katanya kehabisan tiket ya. Tapi kita coba dengerin audionya nanti. Untuk nomor 4 tadi ya, kalimatnya adalah kenapa perempuan tersebut tidak jadi mudik pada hari raya Chuseok. Nomor 5, Dusaramen, kedua orang tersebut, Chuseok Yeonhue, pada hari libur Chuseok, Muasalgom nikah akan melakukan apa? Jadi kedua orang ini tuh pada hari raya libur Chuseok, pada hari libur Chuseok ya, akan melakukan apa? Seperti itu. Ini kalimatnya nomor 5. Kita coba dengerin audio nomor 5 ya, Robun. Myongsi, 이제 곧 추석인데 언제 고향에 내려가요? 내려가요. Seperti itu. Untuk artinya adalah Mbak Miyong, sebentar lagi adalah hari raya Chuseok. Kemudian kapan Anda akan mulai mudik? Kemudian Mbak Miyong menjawab, 이번 추석에는 pada hari raya Chuseok kali ini, Yorobun, goyangnya Anerio Galgoyo. Saya tidak akan mudik ke kampung halaman. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan katanya, Weo, kenapa? Chuseok에도 일을 해야 돼요? Apakah pada hari raya Chuseok juga Anda akan bekerja, Yorobun? Kemudian si cewek jawab, Anio, tidak. Iren nana는데, jadi tidak bekerja. Tetapi goyangnya ganen gicap yoga 없어요. Dibilang katanya tidak ada tiket kereta ke kampung halaman saya. Mungkin tiketnya habis ya. Kemudian 그럼 kalau begitu 우리 추석 연휴에 만날까요? Bagaimana kalau kita bertemu pada hari libur Chuseok? Seperti itu ya, Robun. Terus atas cewek, 좋아요, oke. 같이 영화도 보고 밥도 먹어요. Mari kita menonton film bersama dan makan bersama. Seperti itu. Kira-kira untuk jawaban nomor 4, kenapa perempuan tersebut tidak jadi mudik? Kenapa ya, Robun? Jawabannya apa nomor 1? Jawabannya adalah 정답은 adalah 4 ya. Hicap yoga dapalyoso, karena tiket keretanya terjual ya, Robun. Ini ya, palda itu artinya terjual ya. Silakan diisi. Terjual, da itu artinya semua. Jadi karena tiket pesawatnya sudah terjual, tiket keretanya terjual semua. Pilihan 1 irel hia dueso, karena harus bekerja. Nomor 2, Yon juga nomu calpaso, karena liburnya itu sangat calpa, artinya pendek ya. Kemudian goyangi nomu moroso, karena kampung halamannya sangat jauh. Ini juga kurang tepat ya. Jawaban paling tepat adalah 4 ya, Robun. Kemudian poin nomor 5 kita akan coba lanjutkan. Dusaramen, kedua orang tersebut, Chuseok Yeonhue, ngosel lalu nikah, akan melakukan apa pada hari raya Chuseok? Tadi di kalimat terakhir dikatakan katanya pengen ketemu, kemudian mau makan bareng ya, dan nonton film. Maka 정답은 apa? 영화를 보러 갈 겁니다. Akan pergi untuk menonton film. Ya, jadi jawabannya 4. Silakan contreng. Kalau nomor 1, Cipesos will 겁니다. Akan istirahat di rumah. Ya, nomor 2, Gaci irel 겁니다. Akan bekerja bersama. Salah ya. Kemudian konser ke galgom akan pergi ke konser. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Sabon ya. Betul berapa ya, Robun? Dari 5 soal? Oke, Mas Amin betul semua. Yang lain betul berapa yang lain? Yang lain tidak bisa merespon ya. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, silakan coba Anda kerjakan untuk
nomor 1 sampai dengan 5 di halaman 52 buku Anda ya Robun. Itu EPS Topic Reading. Nanti kita coba bahas ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Halo. Jika sudah dikerjakan, kita coba lanjut ke pembahasan. Mas Vicky nomor 1 dibantu baca kalimatnya dulu. Nih. 한국의 정통 옷이 한복이지요. Oke, terus? 한복은 보통 언제 입어요? Oke, kita coba artikan dulu yang ini. Artinya apa? 그거 pakaian itu baju tradisional Korea. Oke. Apakah hanbok? Hanbok kan, seperti itu ya. Di sini teman-teman, pakaian tradisionalnya Korea, ini ya, hanboknya diartikannya Korea. Kemudian hanbok jio itu artinya kan, hanbok kan. Jadi pakaian tradisionalnya Korea hanbok kan. Kemudian dilanjutkan, hanbok은 보통 언제 입어요? Hanbok itu biasanya dipakainya itu kapan? Ya, onje itu kan artinya kapan ya, teman-teman. Botong biasanya. Kemudian sini kalimatnya gimana? Lanjut, Mas Vicky. 솔라리나 주석 같은 모모모에 주로 입어요. Oke, betul ya. Juro biasanya ya, Robun. Biasanya dipakai pada, nah kira-kira jawabannya apa nih? Sengil tuh ulang tahun. Myeongjol tuh hari libur besar ya. Kemudian nomor 3 Gyejol musim. Wi artinya adalah rapat. Ini jawabannya adalah yang Myeongjol. Ya, Sorarina Chusok katen Myeongjore juro iboyo. Biasanya 여러분 dipakai pada hari besar bersamaan dengan hari raya Chuseok maupun hari raya Solal, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Myeongjol. Oke, Mas Vicky terima kasih. Kemudian Mas Anwar nomor 2. Halo Mas Anwar. Oke, kita coba langsung jawab saja. Kemudian untuk nomor 2, Ciun Sinan Mas Ciun. Sonar Yonwe Mu Halgoyo. Dia akan melakukan apa pada hari raya Solal? Mas Ciun, pada hari Solal Anda akan melakukan apa? Kemudian Mas Ciun jawab, Jonan Goyange. Kalau ke kampung halaman, tadi kata kerjanya apa? Adalah Nerio Gada. Nah, di sini kalimatnya keempat-empatnya itu pakainya Elgoyeyo, berarti diartikan akan. Berarti kita rubah menjadi Nerio Goyeyo. Artinya apa? Akan mudik, ya Rebut. Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Silakan diisi. Kalau yang nomor 1, Danil Goyeyo akan Danida ya, pergi seperti itu. Jadi kurang cocok karena untuk goyange itu kata ininya pasangannya adalah dengan Nerio Gada seperti itu. Artinya adalah pergi mudik. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3, Doraul Goyo akan pergi kembali. Nah, kemudian Isahal Goyo. Isahada itu apa ya? Saya agak lupa ini. Isahada artinya apa ya, Robun? Saya agak lupa. Pindah ya. Iya benar, pindah. Isahada. Oke, thank you yang udah ngasih info ya. Kemudian untuk nomor 3, 저는 지난 설 연휴에 친구 집에 가서 떡국도 먹고 세배돈도 받았어요. Saya pada hari libur Solal kemarin, Sol ini ada kata Solal ya, dia hanya Sol saja disingkat ya Robot. Ini saya pada hari libur Solal Jinan lalu, nah, Cinggu Jipe Gaso pergi ke rumah teman, ini ya, aduh susah banget ini di blognya. Pergi ke rumah teman, Tokukdo Moko memakan kue tokuk dan mendapatkan uang sebe. Ya, terus wah tanya, Jongmal sungguh titik ya. Jonen Cibeman isonende buryowoyo. Saya iri, ya Rebun, karena hanya ada di rumah saja. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Cuo gesoyo artinya pastinya dingin. Ya, dari kata cupta ini ya, cuo gesoyo artinya pastinya dingin. Ini nggak nyambung ya teman-teman.
sangat pastinya dingin, kan nggak nyambung. Ya, nomor 2, soksang soyo, artinya pastinya kesal. Soksang hada itu artinya kesal ya. Pastinya kesal, ini juga nggak nyambung ya. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah Jemi isos gesoyo. Pastinya menyenangkan. Ya, jadi jongmal Jemi isos gesoyo. Pastinya sangat menyenangkan. Kalau saya iri karena hanya di rumah saja, seperti itu. Ya, nomor 4, sarami obso gesoyo. Orang-orangnya pastinya sedikit, ini juga nggak nyambung ya. Jawabannya Sambon teman-teman, nomor 3. Kemudian kita coba lanjutkan lagi bawah. Di sini ada baca ya. Yang pertama, kalimat tanyanya dulu teman-teman. Jadi sebetulnya yang kalimat nomor 1 ini tidak perlu baca paragrafnya pun Anda sudah bisa langsung menjawab. Contoh ya, han he 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Hari yang dimulainya selamat tahun baru, ya Rebun. Jadi hari apa yang dimulainya tahun perayaan baru? Onje kan kapan ya? Seperti itu. Jadi hari apa sih? Nah, adalah hari, kan tadi sudah dipelajari ya, ada Solal dan ada Chuseok. Kalau untuk tahun baru adalah Solal, Imlek, ya Rebun. Seperti itu. Jadi jawabannya langsung 1, Solal. Tanpa baca teks pun Anda bisa langsung bisa ya. Maksudnya tanpa baca paragraf tadi di atas. Kemudian Chuseok. Chuseok itu hari raya panen di bulan 8 tanggal 15. Yeongjol hari libur nasional. Kemudian Hanggawi. Hanggawi itu hari apa ya? Saya coba cek dulu. Hanggawi ini nama lain daripada Chuseok ya, teman-teman. Jadi Chuseok dan Hanggawi ini satu kesatuan ya. Tidak berubah seperti itu. Oke. Kemudian untuk nomor 5, igen neonggwa gaten gosel go resepsio. Nah, untuk tipe pertanyaan seperti ini ya, Anda wajib baca pilihannya dulu, baru nanti Anda baca ke paragrafnya seperti itu. Jadi untuk seperti ini kan diminta untuk neonggwa. Neonggwa itu diketahui gaten gosel yang sama. Jadi pilihlah ya pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas seperti itu. Nah, untuk tipsnya adalah Anda baca ininya dulu, baca kalimat pernyataannya dulu, baru nanti Anda baca ke paragrafnya. Contoh nomor 1 nih, Chuseok emryok irimnida ya, irida. Jadi hari raya Chuseok itu diperingati pada bulan 1 tanggal 1. Bener nggak ya, Robert? Chuseok itu kan hari raya panen ya. Hari raya panen itu bulan 8 tanggal 1. Berarti untuk pernyataan 1 salah. Ya. Ini nanti bisa dibuktikan di atas ya, Robert, paragraf tadi. Ini harus nyebrang dulu ya. Nah, ini teman-teman. Ya, hari raya Chuseok itu bulan 8 tanggal 15, bukan tanggal 1. Kalau yang tanggal 1 bulan 1 itu adalah Solal, maka pernyataan 1 salah. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2, Sora Renen pada hari raya Solal, Sosang Delke, Cerierel Jine Jianenda. Ini kalimat akhirannya itu aneh ya, teman-teman. Jadi dia mengatakan katanya pada hari raya Solal ya tidak Jineda mengadakan sesembahan apa ya kepada Soksang, para leluhur. Bener apa salah ya, Robun? Kita coba cek ya. Nah, soal mana? Chuseok sonar ini, bentar kita coba cek dulu. Sonare gajukon muyong Darul Jinego Orendulke Sebe Hamnida. Ini ya. Jadi pada hari raya Solal itu mereka mengadakan ini ya, Robun. Josang Delke Jeriorel Jinego. Jadi mengadakan persembahan kepada leluhur dan melakukan sebe kepada orang tua. Jadi pernyataan yang nomor 2 salah ya. Seperti itu. Ini nomor 2 pernyataannya salah ya. Dia mengatakan tidak melakukan sesembahan kepada leluhur ya. Kemudian yang nomor 2. Aduh, salah lagi ya. Harusnya ini tadi ini. Itu enggak apa-apa. Yang bawah ya, Rebun. Sonare songpionol manderoso nenda. Dia memakan
pada hari raya Sholal itu memakan lalu membuat ya Rebun, membuat kue songpyeon untuk dimakan katanya ya. Jadi membuat kue songpyeon lalu memakannya seperti itu. Kira-kira bener nggak untuk Sholal? Seingat saya kalau Sholal itu toguk ya, bukan songpyeon. Kita coba cek ke atas ya Rebun. Kalau hari Sholal itu makannya adalah toguk, bukan. Nah ini ya, Grigo tokgukdo 먹습니다. Kemudian memakan kue toguk, bukan makan kue songpyeon. Songpyeon itu untuk yang Chuseok. Maka pernyataan nomor 2 tadi juga salah. Kayak gitu ya. Jadi untuk tipsnya, yang kalimat soal seperti ini, yang gua ngeinan, artinya pernyataan yang sesuai, Anda wajib membaca pernyataannya dulu, baru nanti cari ke paragrafnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Chuseok Kenen gua ilgwa amshigel mani 먹습니다. Jadi pada hari raya Chuseok itu teman-teman bisa memakan buah dan makanan yang banyak seperti itu. Ya, kenapa? Karena hari raya panen, makanya banyak buah-buahan. Seperti itu Rebun, jawabannya 4. Oke. Kurang lebih untuk penjelasan bab 33 seperti itu. Ya. Nanti besok kita akan lanjutkan di pembahasan bab 34. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Seperti biasa ya, untuk kosakata dewa, kemudian kosakata bergambar, Anda isi dulu dari rumah. Itu saja Robun, saya akan coba matikan rekam layarnya dulu.